Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Selasa 21 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang P3. Undang-undang tersebut telah disetujui DPR pada 24 Mei yang lalu. Kemudian Presiden Jokowi menandatanganinya pada hari Kamis 16 Juni yang lalu. Versi baru Undang-Undang P3 mencantumkan sejumlah aturan yang terbaru, misalnya aturan pembuatan undang-undang dengan metode Omnibus Law, seperti diatur di pasal 42A. Kemudian ada kelonggaran revisi undang-undang. Pemerintah juga diperbolehkan merevisi undang-undang yang sudah disepakati di dalam rapat dengan DPR. Nah pemirsa, kira-kira apa saja ini dampak dari Undang-Undang P3 ini? Apakah Undang-Undang P3 ini hanya akal-akalan hukum untuk kepentingan Omnibus Law? Kemudian apakah undang-undang ini juga dibuat hanya untuk mengadopsi Omnibus Law, khususnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur 4K, beliau adalah Bung Agus Kiswantono. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Agus ini? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, baik Bung, menyikapi terkait dengan Undang-Undang P3 yang baru saja direvisi dan diteken oleh Presiden Jokowi. Jadi menurut kacamata Anda ini, kira-kira apa ini isi terbaru dari Undang-Undang P3 ini? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi secara ada dua hal di sini saat kita membahas masalah rancangan terkait dengan pembentukan P3, PPP. Jadi awalnya itu ya. Yang pertama adalah secara muatan, yang kedua adalah secara substansi. Kalau kita perhatikan ya di dalam rancangan undang-undang pembentukan peraturan undang-undang yang mana ini kan sebetulnya melakukan revisi. Yang cukup menarik ini kalau kita kembali lagi kepada substansinya dulu. Apa fungsi dari peraturan perundang-undangan itu? Nah, ini yang memang harus dipahami sehingga tidak menabrak rel atau tidak menabrak guidance yang ada kaitannya dengan substansinya itu. Kalau kita perhatikan substansi peraturan perundang-undangan itu adalah yang pertama itu adalah mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kemudian yang kedua adalah ya senantiasa menjaga melindungi hak-hak warga negara agar tercipta baik itu secara kondisional maupun secara komunal. Ini ya ada kebersamaan, ada keadilan, ada kenyamanan ya di dalam menjalankan aktivitas sebagai warga negara. Kalau kita perhatikan ya justru substansinya ini adalah undang-undang ini ya itu dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa secara adil. Nah, ini yang perlu dipahami bersama ini. Kalau kita mengacu kepada ini kan sudah disahkan ini kemarin, jadi bulan yang lalu sebetulnya kan gitu. Pada saat apa itu rapat paripurna ke-23 masa sidang kelima tahun 2021-2022. Ya, tepatnya itu tanggal 24 Mei 2022 oleh Ketua DPR sendiri. Jadi kalau kita memperhatikan yang menjadi satu landasan baik itu filosofis
baik itu terkait dengan substansinya, maka yang perlu kita cermati ini adalah bahwa jadi undang-undang pembentukan peraturan undang-undang ini sebenarnya ada rentetan, ada runtutan. Rentetannya ini adalah ada kaitannya dengan amar, putusan dari Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu nomor 11 tahun 2020. Ini kan ada deadline. Nah, catatan dari MK saat itu, ya, jadi tindak lanjut putusan MK nomor 91 garis miring PUU garis nomor 18 tahun 2022, ya, itu ditegaskan bahwa ada amar putusan yang mengatakan demikian. Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ya Undang-Undang Omnibus Law itu tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun setelah putusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian ini Pak Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau menyimak dari apa yang sudah Anda jelaskan tadi dan mencermati undang-undang tersebut, kira-kira apakah undang-undang P3 ini kayak semacam dalam tanda petik ya, kayak semacam akal-akalan hukum begitu, atau seperti apa ini menurut Anda? Iya, jadi karena ini ada satu fundamental filosofinya, yaitu untuk menyempurnakan Undang-Undang Omnibus Law, yang mana di situ ada DIM-nya, daftar inventarisir masalah. Jadi daftar inventarisir masalah ini sebetulnya kan menjadi satu pertimbangan yang harusnya ini benar-benar sebelum dikuatkan dengan undang-undang PPP ini, maka ini harusnya dicermati. Ya, tapi ini kan kelihatannya seakan-akan ini menguatkan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi itu agar secepatnya ini dilakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kita perhatikan Undang-Undang Omnibus Law itu kan saat diputuskan saat itu kan ada 78 undang-undang meliputi 10 klaster. Jadi ada yang kurang antara yang diberikan dengan yang dibagikan. Yang diberikan itu ada kurang halaman dan ada kelebihan di situ untuk halamannya. Ini baru halaman, belum ke muatan dari undang-undang tersebut. Kalau muatannya ini sangat luar biasa, ya. Meskipun ada satu tujuan yang memang tujuan itu untuk ya melindungi maupun mengamankan investasi lokal maupun investasi internasional untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau ini nggak bisa dipungkiri bahwa ini ada satu grand design bahwa ini untuk memuluskan ya atau menyempurnakan, bisa dikatakan gitu, yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Nah, demikian. Ya, baik. Lantas kemudian dengan jangka waktu yang bisa dikatakan singkat, apakah revisi dari Undang-Undang P3 ini bisa disebut semacam kayak kejar tayang begitu? Dan revisi ini kira-kira apakah juga bermuatan syarat akan kepentingan yang sesaat ini menurut Anda, Pak Agus? Iya, baik. Jadi kalau kita membuat satu undang-undang, tentunya ini kan ada tahapan-tahapan, yaitu ada naskah akademiknya. Kemudian sebelum diputuskan itu ada daftar inventaris masalahnya seperti apa. Kemudian juga harus aplikasi terkait dengan apa yang ada kaitannya dengan undang sebelum diterapkan. Jadi kalau kita perhatikan ini ada satu keinginan yang di situ, keinginan ini sangat luar biasa agar Omnibus Law ini terus akan diberlakukan, disempurnakan sebelum diberlakukan, atau dikuatkan dengan undang-undang yang kemarin itu, yaitu Undang-Undang PPP itu.
Nah, kalau sudah demikian bahwa ini ada satu green skenario, green strategi agar ya undang-undang omnibus law itu diterapkan. Bukan lagi ini ya diperbaiki secara substansi atau secara muatan, tapi dikuatkan dengan undang-undang untuk melakukan ya operasionalnya ini terkait dengan perbaikannya itu. Nah, demikian itu, Pak Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian dengan sebagaimana yang sedikit Anda singgung tadi ya, ini seolah-olah revisi dari Undang-Undang P3 ini tidak melibatkan publik secara meluas. Apakah revisi undang-undang tersebut ini ditunggangi oleh kepentingan dari kelompok tertentu begitu? Dan kira-kira siapa ini yang paling diuntungkan dengan adanya undang-undang tersebut? Ya, kalau catatan-catatan kritis terkait dengan Omnibus Law itu sangat banyak catatan ini kan saat saya menyampaikan kapan hari itu kan ada beberapa catatan-catatan itu terkait dengan Omnibus Law itu. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi Omnibus Law itu membuat publik ini lebih sulit memahami secara konkret yang diatur dalam undang-undang ini seperti apa. Contoh misalkan ini terkait dengan poin dalam pasal 59, ini kan dihapus itu, yaitu terkait dengan ketenagakerjaan. Ya, ketenagakerjaan itu kan masih tarik ulur ini. Jadi ada outsourcing, itu pengamanan seperti apa, kelayakannya bagaimana, kemudian terkait dengan kalau UMK ini kan dinamis itu. Tetapi kan yang namanya karyawan ini kan nggak hanya sekedar digaji selesai. Ya, kalau masih muda nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sekian lama mengabdi, kalau tidak ada kepastian secara kesejahteraan, apa itu loyalitasnya ini kan kasihan. Selain produktivitasnya akan semakin lemah, terkait dengan apa ya manusiawi, sunatuonya seperti itu, kemudian apa yang harus diamankan tenaga kerja itu, selain jaminan sosial, kemudian dan lain sebagainya itu. Nah, ada beberapa poin-poin yang sangat tarik ulur ini masih dinamis ini. Tapi faktanya ini sekarang dikuatkan dengan sudah jadi undang-undang ini PPP itu. Nah, ini berarti kan ini diterjang terus itu. Jadi ini diterabas terus itu. Apapun ini harus dikuatkan sesuai dengan amar putusan MK itu. Sehingga apa yang ada di muatan di Omnibus Law itu seakan-akan ya nothing, tidak ada itu. Jadi tidak ada yang bermasalah, maksudnya gitu. Ya, demikian. Ya, baik. Ini menarik ya. Ini apalagi kalau kita mencermati dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, ini kan ditolak oleh banyak kalangan masyarakat ya, termasuk para buruh. Nah, menurut Anda sendiri ini, Bung Agus, apakah revisi Undang-Undang P3 ini hanya sekedar untuk memasukkan Omnibus Law sebagai sebuah sistem perundang-undangan pembentukan undang-undang atau seperti apa ini? Ya, jadi ini kita flashback ya, jadi mereview. Jadi kalau kita perhatikan 10 klaster itu, yang pertama adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan perusahaan. Itu yang pertama. Jadi siapapun investor itu, kalau kondisi sosial politiknya itu bermasalah tidak akan mau. Karena bagaimanapun investor itu ingin ya untung, yang kedua ingin duitnya balik atau ingin kompensasi yang lebih-lebih kan itu ya, atau untung-untung kan itu. Kemudian ya selain ekosistem kegiatan, ekosistem ini kan macam-macam ya. Ada ekosistem secara sosial, ada ekosistem secara politik, ada ekosistem secara keamanan, ada ekosistem secara keuntungan seperti apa. Kemudian terkait dengan ketenagakerjaan. Kemudian perlindungan serta pemberdayaan terkait dengan UMKM. Kemudian berusaha atau adanya dukungan riset dan inovasi seperti apa. Makanya kemarin kan juga ada BRIN itu juga digabung. Yang selanjutnya ini yang juga menarik adalah pengadaan tanah. Jadi pengadaan tanah juga masuk ini. Atau juga masuk ini kawasan ekonomi, investasi pemerintah. Jadi regulatornya itu seperti itu. Jadi regulatornya ini dahsyat sekali. Jadi apa itu kritikan, masukan dan lain sebagainya itu ini kan 2 tahun itu. Jadi kemarin dikasih kesempatan tahun 2020 setelah digedok amar putusan dari MK itu harus secepatnya direvisi selama kurun waktu 2 tahun. Kalau nggak gitu ya berarti
ya akan bermasalah itu Omnibus Law. Akhirnya ya Omnibus Law diloloskan. Ya berarti ini ada ya memuluskan strategi untuk melakukan ya investasi. Kalau dalam tanda kutip ya harus hati-hati. Berarti ini kita akan menjual apapun terkait dengan potensi Indonesia ini kepada para investor. Nah, bagaimana dengan Indonesia ke depannya? Nah, ini yang masih tanda tanya. Ya baik Mas, ini ternyata dampaknya cukup besar ya dari revisi Undang-Undang P3 tersebut. Nah terakhir ini Bung Agus ini, kalau menyikapi dan melihat hal tersebut, ini kira-kira menurut Anda ini, bagaimanakah seharusnya sikap seluruh elemen masyarakat dan juga elemen buruh dan pergerakan rakyat di dalam menyikapi revisi dari Undang-Undang P3 tersebut? Ya, yang pertama buruh ini kan pada posisi tetap buruh. Jadi Ya. catatan kritis saya ini, kalau ataupun buruh ini demo berjilid-jilid, maka yang dituntut ini adalah upah minimal atau minimum, ya, upah minimum, bukan upah maksimal. Jadi ini harus ada satu sistematis, ya, terkait dengan ya bagaimana buruh itu menempatkan diri sebagai manusia yang punya harkat dan martabat, tidak hanya sekedar dieksploitasi terkait dengan apa yang dipunyai. Ya, perlu diingat kalau eksploitasi ini akan terus berlanjut, berarti kita ini tidak menghargai potensi bangsa yang sangat luar biasa ini terkait dengan SDM. Hanya ya mengedepankan investor. Nah, sementara sumber daya alam, SDM, yang tentunya ini harus juga diberikan satu kekuatan hukum, ya ini akan terlemahkan. Oleh karena itu, ya buruh ini harus punya kekuatan nilai tawar terkait dengan proses perubahan. Bukan hanya proses perubahan secara pragmatisme, tapi juga sistematis. Apalagi kita ini mayoritas Muslim. Di negeri Indonesia ini, tentunya Muslim ini harus punya nilai tawar yang tinggi sehingga mampu menentukan arah ke depan bangsa Indonesia ini kemana, itu ke oligarki ataukah kita ini sebagai seorang Muslim komit dengan apa yang kita nanti akan lakukan untuk perbaikan Indonesia ke depannya, yaitu dengan syariah secara kafah seperti itu. Ya baik Mas Yawo, ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih Bung Agus telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Saya Khairon Kasiron telah hadir ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Agus. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, komen, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.